Halo Pak, nama saya Renat Halman Pane dengan NIM 22494729PA21284. Ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kelompok 9 pernah diskusikan tentang metode pemilihan atau election method. Jadi materi yang kami ambil dari paper yaitu An Election Method to Improve Policy Representation of a Parliament. Jadi kami memperkenalkan diri dulu. Saya akan memperkenalkan diri teman-teman saya dan termasuk saya ada Kim Mazrul Dahlan, Marsha, Dwi, saya sendiri Renat Halman Pane, dan Fahri Jan pribadi. Oke, jadi topik yang kali ini kita akan bahas itu tentang abstract and purpose, set of variables, function, and conclusion. Oke. Abstract of the journal. Jadi kita harus bisa dulu membedakan apa itu mengenai abstract dan apa itu tentang purpose. Jadi dua hal ini adalah suatu hal yang berbeda, di mana abstrak itu kayak mengidentifikasikan bagaimana jurnalis itu mengekspresikan sebuah kejadian atau menanamkan ide kreatif ataupun dia ingin merubah sesuatu dari apa yang sudah dihasil identifikasikan dari realita kehidupan yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat titik beratnya ini adalah tentang parlemen, di mana jurnalis ini mengangkat sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di daerah dia, di Jerman, tentang isu-isu yang sudah dimakan oleh masyarakat terhadap janji-janji manis dari calon parlemen yang sebelumnya mereka mencalonkan diri. Jadi karena para pemilih sering sekali terpengaruh oleh karisma, citra diri, dan kemampuan berkomunikasi dari para kandidat yang mencalonkan diri tersebut dalam pemilu, ya mereka termakan dengan manifesto para kandidat tersendiri. Dan ini sebenarnya yang diidentifikasi oleh jurnalis adalah ini merupakan perilaku pemungutan suara yang tidak rasional. Apa itu tidak rasional? Artinya tidak ada keseimbangan, kesejahteraan antara pemilih dengan apa yang mereka pilih. Ya, mereka sudah termakan oleh janji manis oleh para kandidat. Jadi dalam metode ini jurnalis mengambil sebuah metode alternatif sebagai preferensi kebijakan pemilih yang diperhitungkan secara eksplisit melalui referendum terselubung yang menguji kecocokan profil kebijakan para kandidat dengan profil pemilih. Oke, jadi sebenarnya paper atau artikel ini yaitu meluaskan, mengembangkan prosedur pemilihan alternatif tersebut yang sudah kita bilang tadi itu, untuk mengalihkan perhatian para pemilih dari kandidat sebagai personalitas daripada partai tersebut. Dan tujuan lainnya adalah meningkatkan representasi kebijakan yang sudah dibuat agar supaya terlaksana semuanya dengan bagus, dengan mempertimbangkan preferensi pemilihan terhadap kebijakan, bukan hanya preferensi terhadap kemauan atau seide para kandidat tersebut itu aja. Oke, jadi ini ada beberapa variabel yang akan terlibat untuk kita bisa ambil garis korelasinya nanti. Itu tentang pemilih, anggota, dan representatif kebijakan. Oke, untuk hubungan daripada pemilihan ini yaitu terkait terhadap pemilih sama representatif itu sendiri. Itulah tentang metode electionnya, hubungannya. Oke, function yang kita gunakan adalah terkait dengan R.
R ini sebenarnya untuk menunjukkan kekuatan hubungan daripada garis persamaan linear nanti. Jadi kita ingin melihat korelasi daripada variabel-variabel yang telah kita cocokkan sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya ada tentang fungsi juga. Fungsinya itu kita menggunakan persamaan garis seperti biasa untuk korelasi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 XI plus E random error, atau ini namanya residual. Oke, kita masuk ke penjelasan grafik. Jadi grafik korelasi antara suara dan anggota korelasi antara suara dan keterwakilan. Jadi yaitu di sini menunjukkan ini. Nah, grafik korelasi antara suara dan anggota menggambarkan hubungan antara jumlah suara yang diperoleh oleh partai itu sendiri atau kandidat itu sendiri dengan jumlah kursi yang dimenangkan oleh mereka secara pemilihan berskala ataupun momen. Tapi setahu kita kalau misalnya dalam pemilihan itu dilaksanakan secara berlangsung. Oke, jadi ini sebenarnya grafik ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar dukungan yang diterima oleh partai politik tersebut daripada para pemilih. Grafik korelasi antara suara dan keterwakilan menggambarkan hubungan antara jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik ataupun kandidat dengan keterwakilan mereka dalam parlemen atau badan legislatif. Sebenarnya ini kita tidak terlalu mementingkan antara korelasi yang garis ungu dan garis biru. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang menyebabkan adanya garis hitam ini? Nah, yang seperti yang kita lihat ini, garis patah-patah ini menunjukkan pada grafik tersebut adalah kurva rata-rata representasi kebijakan. Jadi, kurva ini menunjukkan sejauh mana suatu partai politik mampu merepresentasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pemilihnya terhadap parlemen. Jadi, seolah-olah kalimatnya itu kayak para pemilih ini seakan-akan bertanya, apa sih yang sudah bisa kalian laksanakan dari apa yang sudah kalian ucapkan, begitu. Jadi indeks rata-rata representasi kebijakan ini merangkum data-data yang daripada jurnalis ini berikan, mengukur sejauh mana suatu partai politik merepresentasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pemilihnya. Nah, ternyata didapatkan bahwa ini adalah bukti bahwa seberapa besar hal yang tidak terduga. Hal yang tidak terduga ini itu maksudnya hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh para kandidat. Kenapa? Karena mereka sudah menyimpang daripada apa yang sudah mereka janjikan, apa yang mereka ingin realisasikan atau ingin representasikan. Begitu. Jadi kita bisa melihat correlation between votes and members itu 0,983. Kita perlu mengetahui hubungan korelasi yang mendekati 1 itu adalah hubungan korelasi yang sangat kuat. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang konklusi. Jadi konklusi yang bisa diambil dari dari jurnalis ini adalah, jadi kalau kita ingin meningkatkan representasi kebijakan atau merealisasikan kebijakan dari parlemen, profil kebijakan pemilih diungkap dengan menggunakan surat suara yang jelas, mencakup pertanyaan iya atau tidak, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, berarti itu kan membuat peluang bahwa masyarakat itu semakin yakin dengan pemilihannya terhadap apa yang diucapkan oleh para kandidat. Nah, dengan sejumlah isu kebijakan tersebut akan membuat keyakinan penuh di negara Jerman tersebut bahwa banyak masyarakat akan senang dengan pemilihannya nanti. Sehingga penerapan hipotesis metode ini pada Bundestag Jerman
di tahun 2013 secara signifikan memperkuat representasi kebijakan. Oke, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah mengucapkan atau salah mengatakan atau sedikit gago, ya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.